Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bidan Muda Aceh. Nah, baik, pada pertemuan kali ini saya juga akan membahas tentang ada pertanyaan nih dari teman-teman kita. Mereka telah mencantumkan di kolom komentar. Nah, sekarang saya ingin buatkan videonya atau menjawab sekaligus membuatkan videonya di channel saya ya, supaya bisa berbagi pengalaman dan juga wawasan untuk teman-teman semuanya yang mungkin teman-teman ingin mencari referensi bagaimana keluh kesah atau situasi kondisi bekerja di luar negeri, khususnya Arab Saudi ya. Mungkin teman-teman belum tahu gitu kan. Jadi sekarang pengen tahu, nggak tahu mau cari tahunya di mana gitu ya. Nah, ini merupakan channel yang tepat Anda singgah ya. Boleh Anda tonton langsung sampai habis ya. Jika tidak minat atau tidak ingin ya boleh di skip juga, nggak masalah ya. Karena tujuan kita ingin berbagi pengalaman dan juga menyebarluaskan wawasan supaya bisa saling sharing, saling membantu ya. Mana tahu teman-teman banyak pengen tahu bagaimana segala macamnya tapi nggak tahu mau cari tahunya di mana. Kan susah ya kalau mau cari situasi, kondisi, pengalaman, sharing gitu kan. Maka di sini kita menjawab deh pertanyaan teman-teman yang sudah meninggalkan di kolom komentar ya. Semoga membantu. Oke, baik. Pertanyaannya adalah gimana caranya untuk daftar kerja di luar negeri? Wah. It's okay, fine, nggak masalah ya. Karena kalau untuk pertanyaan ini ya saya sudah sering sekali jawab dan banyak banget udah saya tinggalkan juga di channel YouTube saya. Itu caranya bagaimana, langkah-langkahnya seperti apa. Itu ada beberapa yang saya rekomendasikan PT atau agensi yang memang ada buka peluang kerja ke luar negeri. Tapi saya tidak mau sebutkan di channel YouTube saya. Jika memang teman-teman berminat, boleh langsung chat saya di Instagram ya. Lebih baik di Instagram, maka saya bisa menjawab secara pribadi. Tapi kalau untuk di sini saya tidak mau karena ya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Jadi boleh nanti saya akan rekomendasikan beberapa PT yang memang recommended dan amanah gitu ya. Kalau memang teman-teman mau, boleh nanti langsung chat atau DM saya di Instagram. Nama akunnya sama, Bidan Muda Aceh. Oke, sama semuanya. Nah, nanti boleh di sana, nanti insya Allah ya akan saya jawab gitu. Nah, cara untuk daftarnya otomatis ya. Yang pertama kita udah tahu dulu ada peluang atau loker yang dibuka, yang dimana ini biasanya ditampung oleh agensi-agensi Indonesia jika memang ada loker-loker yang dibutuhkan di Arab Saudi. Dan orang Arab Saudi juga akan menghubungi agensi di Indonesia. Jadi kalau kita butuh, kita boleh bertanya langsung ke agensi Indonesia. Apakah ada loker sebagaimana yang kita minat gitu ya, boleh kita tanyakan langsung. Nah, tipsnya ini saya mau kasih tahu nih teman-teman. Untuk terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan atau untuk terhindar dari penipuan gitu ya, atau tidak banyak penipuan lah, banyak penipuan apa segala macam untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi teman-teman harus benar-benar selektif dulu nih. Jadi harus benar-benar selektif bahwasanya apa yang perlu diselektifkan gitu ya. Yang pertama, job offer yang teman-teman dapatkan. Job offer ini artinya tawaran kerjanya, peluang kerjanya itu harus tahu dulu kerjanya itu di mana, fasilitas yang diberikan itu apa saja. Jadi jangan hanya sekedar karena butuh kerja asal nyelonong, langsung mau-mau aja dengan tawaran yang dengan peluang kerja yang tersedia. Jangan ya. Lebih baiknya itu selektif, karena kenapa kita ini keluar negeri loh, bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia kenapa-napa kita masih bisa pulang gitu ya. Tapi kalau keluar negeri, kalau kenapa-napa siapa yang mau peduli gitu kan kalau bukan diri Anda sendiri. Maka dari itu harus benar-benar terlebih dahulu tahu latar belakang dari tempat yang akan kita bekerja. Jadi umpamanya rumah sakit A yang akan kita bekerja. Jadi Anda harus benar-benar tahu dulu kira-kira lokasinya di mana, tempatnya seperti apa. Jadi setidaknya Anda jangan berpikir oh nanti di Arab bisa umrah apa segala macam. Nggak taunya dapetnya yang perbatasan negara Arab dengan Yaman. Ya kan? Atau tahu-taunya dapetnya perbatasan Arab dengan negara Mesir.
ya artinya di pesisiran, di pinggiran gitu kan, ya itu kan nanti yang ada Anda kecewa gitu. Jadi kalau seandainya dapatnya di tempat yang memang sesuai dengan ya minimum mendekati ekspektasi Anda, ya setidaknya Anda tidak terlalu kecewa, itu satu ya untuk pemilihan strateginya. Kemudian yang kedua, Anda harus tahu dulu ini rumah sakit atau poliklinik, nanti Anda akan bekerja sebagai apa. Karena ada, kalau memang Anda tidak lengkap dokumen yang tadinya di Indonesia Anda bekerja untuk sebagai perawat atau bidan, malah justru saat sampai di sana karena dokumen Anda tidak beres, tidak bagus, maka malah Anda jadi pembantu perawat, pembantu, jadi tenaga bantu, asisten gitu, bukan sebagai perawat seutuhnya, malah justru asisten untuk bantu-bantu sana sini gitu kan. Dan bahkan ada yang kejadian jadi cleaner gitu, maka sangat disayangkan sekali gitu kan. Maka itu semua kembali ke diri kita, jangan pernah menyalahkan orang lain ya, karena yang mengambil keputusan adalah diri kita sendiri. Walaupun itu berdasarkan dari bujuk rayu orang lain, tapi kalau kita waras ya, kalau kita sadar kan kita sendiri yang memutuskan. Mau bagaimanapun orang lain tidak bisa memaksa, walaupun mereka memaksa, tapi tetap yang namanya keputusan dan pilihan adalah di tangan kita. Jadi nggak ada tuh istilah kita menyalahkan orang lain, no ya, karena kita udah dewasa, jadi harus bisa memilah dan memilih mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Kemudian berikutnya, fasilitas yang akan diberikan. Jadi Anda juga harus tahu, jangan sekedar, oh di rumah sakit A ada pembukaan, gajinya sekian, udah langsung oke gitu kan. Karena kenapa? Nggak sedikit loh yang ditawarkan saat di Indonesia gajinya sekian, pas sampai di sana nggak sesuai. Itu nggak sedikit dan banyak itu terjadi. Makanya dari itu saya bilang harus benar-benar di cross check, harus benar-benar yang amanah. Maka sangat sulit untuk PT-PT atau agensi yang menerima untuk merekrut peluang tenaga kerja itu banyak sekali ya. Tapi yang jujur itu yang susah. Makanya dari itu, kalau memang teman-teman ingin tahu yang mana yang akan saya rekomendasikan, tuh boleh nanti langsung ke Instagram saya, DM saya di sana, insya Allah akan saya balas ya satu persatu gitu. Jadi dan saya sendiri juga mengurus ya untuk tenaga medis kerja di luar negeri, boleh melalui saya juga. Nah berikutnya, jadi udah tahu nih salary. Jadi harus benar-benar, jangan hanya sekedar tawaran aja. Nanti kadang banyak sekali yang memang nggak sesuai ya. Jadi harus benar-benar disesuaikan, harus benar-benar dipertanyakan. Makanya harus terbuka. Saat Anda mencari kerja, Anda harus benar-benar selektif, harus benar-benar tahu gitu. Nah, gaji itu harus sesuai dengan yang tertulis hitam atas putih, itu harus sesuai. Itu udah. Kemudian setelah Anda tahu gaji, fasilitasnya apa saja. Karena terkadang mereka bilang gaji udah tinggi, 3.300 gitu kan. Nggak taunya 3.300 itu udah semua di situ, all in one. Sama food allowance sudah di situ juga, transport allowance sudah di situ juga. Dan ada bahkan rumah sakit biasanya ada juga yang memberikan 3.300 tapi food allowance-nya itu beda lagi. Jadi nanti ada 3.600 bisa kita dapatkan dan di luar lagi overtime. Nah, kemudian tanyakan lagi juga mengenai overtime. Nanti overtime itu akan dibayar juga atau hanya cuma-cuma atau hanya digantikan dengan hari. Jadi nanti ada negosiasi ya, sebelum kita terima tawaran kerja ada negosiasi yang artinya harus benar-benar kita tahu dulu. Karena kenapa? Saat sebelum kita berangkat kemari, kita akan diinterview langsung dengan usernya, dengan yang pihak rumah sakit. Nah, di situ boleh langsung Anda tanyakan semua yang ingin Anda tanyakan. Jadi biar tidak ada dusta di antara kita. Maka dari itu harus benar-benar teman-teman benar-benar selektif lah ya, jangan sembarangan gitu, karena itu sama halnya Anda seperti menjerumus diri sendiri ke dalam jurang gitu kan. Maka dari itu harus benar-benar tahu dulu. Nah, setelah udah tahu food allowance-nya apa saja, kemudian tanyakan juga vacation-nya. Vacation itu hari cuti ya, hari cuti tahunan. Dan untuk renew kontraknya berapa tahun? Per 2 tahunkah atau per 1 tahun? Kak, kalau untuk renew kontrak itu bagusnya 1 tahun atau 2 sih?
Kalau ditanya ke saya, bagusnya per tahun. Karena kenapa? Kita tiap tahun bisa pulang. Jadi kita tiap tahun bisa ambil cuti gitu kan. Dan per 1 tahun itu nggak terlalu lama gitu. Tapi kalau per 2 tahun itu sangat lama sebenarnya. Dan kita hanya bisa pulang dalam 2 tahun itu cuma sekali. Kalau mau pulang 2 kali, 1 kali itu mereka hanya memfasilitasi yang free, yang gratis itu hanya 1 kali pulang pergi. Jadi kalau dalam 2 tahun kita ada pulang pergi Indonesia selama 3 kali, maka yang mereka tanggung hanya sekali, yang 2 kalinya kita bayar sendiri. Jadi ya pikir-pikir lagi ya. Tapi kebanyakan sih kalau memang swasta dia nggak ada yang setahun, 2 tahun malah justru ada yang 3 tahun perpanjang kontrak, lama banget kan. Maka dari itu teman-teman harus benar-benar dong selektif, jangan sembarangan, karena itu merugikan diri sendiri loh, merugikan umur Anda loh. Jadi harus betul-betul saat menerima tawaran ini harus betul-betul diperhatikan gitu ya. Jadi nanti kalau udah tahu vacationnya itu berapa lama, per 1 tahun atau per 2 tahun, perpanjang kontraknya itu per 1 tahun atau 2 tahun, 3 tahun gitu. Nah kemudian tanyakan harinya berapa hari untuk vacation. Biasanya ya, kalau untuk swasta mereka akan kasih per tahun 21 hari, tetapi bisa diambil setelah 2 tahun. Maka 21 dikali 2 jadinya 42 hari dalam 2 tahun gitu. Tapi kalau dalam pemerintahan kita bisa dapat setahun sekali, yaitu 36 hari kalau jadi bisa setiap tahun pulang gitu. Dan itu dia kelebihan dan kekurangannya. Jadi harus benar-benar diperhatikan ya. Jangan sampai keringat Anda dipergunakan tapi Anda tidak dibayar. Itu harus hati-hati. Kemudian tanyakan juga tempat tinggalnya jauh enggak dengan kerjaan, atau mungkin satu tempat dengan bangunan kerjaan. Itu ada juga yang seperti itu ya. Karena itu semua kembali lagi ke tempat dan lokasi yang kita bekerja. Dan juga pemiliknya, kafil ya, namanya kafil, itu bergantung dari mereka lagi. Jadi semua fasilitas atau benefit yang akan Anda dapatkan itu harus dipertanyakan dulu sebelum tawaran kerja yang Anda terima, sebelum tawaran kerja tersebut Anda terima gitu. Oke? Semoga membantu dan semoga bisa bermanfaat. Jika memang ada teman-teman mungkin rekomendasi PT apa yang layak dan amanah untuk pengiriman tenaga medis ke luar negeri, boleh cantumkan di kolom komentar. Kalau memang ada yang amanah yang menurut teman-teman boleh dipercaya, boleh direkomendasikan, silahkan ya cantumkan di komentar. Semoga bisa membantu untuk teman-teman lainnya yang memang sangat membutuhkan, atau mungkin dia punya cita-cita ingin bekerja di luar negeri. Jadi bisa saling membantu, bisa saling berbagi dan berbagi pengalaman ya, wawasan, untuk tambahan wawasan masing-masing kita semua gitu. Jadi boleh ditinggalkan di kolom komentar. Dan terima kasih Anda sudah berkunjung dan menonton channel ini, dan see you next my video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.